Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu dan bertemu kembali dalam ibadah sekolah Minggu GKI Taman Majapahit. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Pasti luar biasa, karena Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita dan memberkati kita semua. Meskipun pada pagi hari ini kita masih belum bisa untuk ibadah di gereja, tetapi Kak Bella percaya adik-adik semuanya akan semangat untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari adik-adik kita akan berdoa, lipat tangan kita dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau sudah memimpin kami dalam tidur kami semalam, dan pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan badan yang sehat dan tubuh yang kuat, itu semua karena anugerah-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu, biar Engkau yang memimpin setiap kami di rumah kami masing-masing, supaya kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Engkau juga berkati hamba-Mu yang bertugas di dalam pujian, dan hamba-Mu yang bertugas dalam pemberitaan firman Tuhan. Biar Engkau yang berikan hikmat marifat kepada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, jadi kita hari ini mau mendengarkan firman. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, kita nyanyi dulu ya. Kita akan nyanyi lagu Anak Terang. Yesus,
Hari ini kalian mau mendengarkan firman ya Tuhan. Tuhan berkati supaya firman-Nya lancar. Tuhan berkati juga guru-guru kami yang akan menyampaikan firman-Nya ya Tuhan. Tuhan kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bilangan pasal 12. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kusi yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kusi. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga, lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di depan kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka berdua, lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpahkan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali." Maka dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Halo adik-adik, gimana Alkitabnya sudah disiapkan? Yuk, kita mau buka bersama-sama Alkitab kita dari Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Ya, Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Adik-adik nanti boleh baca, kita mau baca judulnya aja ya. Di sini judulnya adalah Pemberontakan Miriam dan Harun. Nah, tadi kita sudah melihat cuplikan videonya ya adik-adik ya. Kira-kira kita sudah bisa melihat garis besar. Kita mau ngomongin apa sih ini? Kita mau ngomongin si Harun dan Miriam. Ada yang tahu siapa sih Harun dan Miriam ini? Adik-adik masih ingat ceritanya Musa ketika Musa memimpin bangsa Israel ya? Nah, keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik kita sekarang mau bicara bukan soal Musanya, tapi soal Harun dan Miriamnya. Siapa ini Harun dan Miriam? Harun dan Miriam adalah saudara dari Musa ya adik-adik ya, saudaranya Musa. Nah, adik-adik masih ingat kan ketika Tuhan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel, di situ sebenarnya Tuhan Yesus juga memakai Harun dan Miriam adik-adik. Tapi kita lihat bersama-sama, kenapa sih kok bisa si Miriamnya ini kena kusta? Nah,
Ternyata adik-adik, Harun dan Miriam ini mempunyai rasa, apa tadi kita sudah lihat di video, rasa iri hati. Kenapa mereka iri? Padahal sebenarnya Tuhan juga sudah memakai Harun dan Miriam ya adik-adik untuk menemani Musa, untuk mendampingi Musa ketika Musa memimpin bangsa Israel ini. Nah adik-adik, kenapa sih harus ada iri hati? Padahal sebenarnya porsi orang itu berbeda-beda. Setiap manusia pasti punya kelemahan, punya kelebihannya masing-masing, punya talentanya masing-masing. Tapi kenapa sih si Harun dan Miriam ini selalu iri hati kepada Musa? Dan gimana sih caranya biar orang-orang ini setuju dengan apa yang dipikirkan oleh Harun dan Miriam? Ternyata si Harun dan Miriam bilang ke orang-orang di sekitar situ, bilang kepada orang-orang bangsa Israel ini kalau ternyata Musa itu juga punya kelemahan, dia juga punya kesalahan. Kesalahannya adalah apa? Musa menikahi perempuan dari bangsa Kus. Nah, padahal sebenarnya tidak boleh adik-adik. Harusnya Musa menikahi dengan sebangsanya Israel. Tetapi pada saat itu Musa menikahi perempuan dari bangsa lain, bukan dari bangsanya sendiri. Di situ letak kesalahan Musa. Nah, mereka menggunakan kesempatan itu untuk menjelek-jelekan Musa. Kenapa sih? Kenapa kok Tuhan pakai Musa, bukan pakai aku aja? Padahal kan Musa juga punya kesalahan. Nah, adik-adik, ketika Miriam dan Harun berbicara mengenai Musa, berbicara yang menjelek-jelekan Musa, di situ Tuhan mendengar. Nah, Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Meskipun Tuhan nggak kelihatan, kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa merasakan ya Tuhan dalam hati kita. Nah, adik-adik, kemudian datanglah Tuhan itu turun berupa apa adik-adik tadi? Berupa tiang awan. Ya, tepat sekali. Ketika tiang awan itu datang, awan menyelimuti di depan Musa dan Harun. Musa dan Harun lagi. Siapa adik-adik? Harun dan Miriam. Ya, Harun dan Miriam. Kemudian sujudlah mereka berdua adik-adik. Mereka berdua mengerti, memahami bahwa Tuhan sudah datang di depan mereka, di hadapan mereka. Lalu apa yang dikatakan Tuhan? Nah, Tuhan murka kepada mereka berdua. Kenapa kalian harus iri hati? Kenapa kalian harus menjelek-jelekan Musa? Musa adalah hambaku yang setia, hambaku yang taat. Kemudian Tuhan Yesus murka, dan apa yang terjadi kepada Miriam? Miriam, ketika awan putih itu naik, Tuhan Yesus naik lagi. Miriam mendapatkan sakit kusta adik-adik. Ya, sakit kusta. Sakit kusta selama 7 hari lamanya. Kita yang sakit panas aja atau cuman sakit batuk. Nah, 3 hari aja udah, aduh kenapa nggak sembuh-sembuh ya? Kenapa kok aku nggak bisa apa-apa nih? Rasanya udah malas, udah goler-goler di kasur ya adik-adik ya, udah malas ngapa-ngapain, badannya nggak enak, mau makan nggak enak. Nah, bayangkan adik-adik, ini sakit kusta yang warnanya putih seperti seperti salju mungkin ya. Nah, putih menyelimuti tubuhnya itu selama 7 hari lamanya. Harun sedih adik-adik melihat saudaranya Miriam itu kena sakit kusta. Nah, kemudian Miriam diusir ya, disuruh pergi untuk menjauh dari bangsa Israel. Karena memang pada zaman itu kalau misalnya kita terkena penyakit yang parah, pasti akan disendirikan dulu ya. Mungkin kayak COVID ya adik-adik ya, mungkin kayak COVID ya, disendirikan dulu. Nggak boleh bersama-sama berkumpul. Nah, bayangin adik-adik, kita gatal-gatal sehari aja sudah panas, sudah nggak karuan ya. Apalagi ini kusta adik-adik selama 7 hari lamanya. Nggak tahu ya itu dari zaman dulu ada obat apa enggak, aku juga kurang tahu ya adik-adik ya. Nah, tapi karena kasihnya, karena Tuhan itu sangat mengasihi kita, ketika Harun meminta ampun, ketika Harun memohon untuk menyembuhkan Miriam, pada hari yang ke-7 tersebut, setelah 7 hari Miriam sakit kusta, Miriam sembuh adik-adik ya. Dia hilang, penyakit kustanya diangkat oleh Tuhan, disembuhkan karena kasihnya itu ya adik-adik ya. Kenapa sih adik-adik Tuhan murka kepada Harun dan Miriam? Di sini Tuhan Yesus itu hanya ingin mengingatkan kepada Harun dan Miriam bahwa setiap manusia itu punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nggak perlu kita merasa iri, nggak perlu kita bagi seseorang yang punya kemampuan yang lebih, nggak perlu kita sombong juga, nggak perlu kita
melihat, oh barangmu lebih bagus, oh barangku kok jelek ya. Gak perlu kita merasa seperti itu, minder dan segala macam. Gak usah adik-adik, kita gak perlu khawatir, kita gak perlu takut. Kita jangan pernah merasa iri hati kepada orang-orang yang mempunyai lebih, seseorang yang punya lebih daripada kita. Gak usah, pasti suatu hari Tuhan juga akan di waktu yang akan datang, Tuhan pasti juga akan memakai kita. Mungkin bukan sekarang waktunya, tapi mungkin bisa besok-besok, bisa besok-besok. Kita harus sabar. Nggak usah kita apalagi dengan menjelek-jelekan orang lain ya, menjelek-jelekan teman. Waduh, Tuhan Yesus sangat tidak suka dengan anak-anak yang seperti itu ya adik-adik ya. Kenapa sih harus menjelek-jelekan? Karena kita kan punya kelebihan dan kemampuan kita sendiri-sendiri. Sedang tinggal kita kapan waktunya kita dipakai untuk Tuhan, untuk kita menunjukkan kemampuan kita, apa yang kita bisa, apa yang kita punya dalam diri kita masing-masing adik-adik. Kita mau belajar ya adik-adik, jangan kita punya iri hati kepada siapapun, kepada teman kita, saudara kita, mungkin sama orang tua kita, udah gak usah. Kita jadi diri kita sendiri, kita hidup dengan ketaatan, dengan menurut apa yang Tuhan sudah katakan di dalam firman Tuhan pada hari ini. Bisa adik-adik? Kamu percaya adik-adik GKI Taman Majapahit ini semuanya hebat-hebat, semuanya taat-taat, semuanya gak ada yang iri-irian ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau tutup Alkitab kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita sampai dengan hari ini. Mungkin dulu kita juga pernah merasakan iri hati, tapi mulai sekarang kita akan kubur rasa itu. Kita mau belajar bersama-sama untuk, ya Tuhan, aku mau dipakai. Kapanpun Tuhan waktunya, aku siap untuk dipakai ya. Yuk kita mau berdoa, kita tutup mata kita lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami untuk belajar Tuhan, untuk enggak iri. Ampuni Tuhan kalau kami kemarin-kemarin pernah merasakan iri kepada teman kami, kepada saudara kami. Mungkin kami merasa kami tidak mampu, kami rendah, padahal sebenarnya kami bisa Tuhan. Kami membesarkan keirian kami, ampuni kami ya Tuhan. Kami mau berubah, kami mau belajar untuk bersabar, kami mau belajar untuk tetap taat ya Tuhan, dengan apa yang sudah kami miliki, apa dengan kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kami mau gali itu ya Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh bersekolah minggu. Itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena penyertaan-Mu Tuhan buat setiap kami. Terima kasih kalau Engkau sudah memberkati, menyertai kami sehingga kami boleh mendengar kabar baik bahwa COVID sudah boleh turun. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya itu. Kalau bukan karena penyertaan-Mu dan kasih-Mu, mungkin kami belum bisa menikmati seperti sekarang ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap waktu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami mungkin boleh menikmati masa-masa indah bersama keluarga kami di rumah yang mungkin dulu kami nggak pernah rasakan itu. Tapi dari COVID ini kami boleh bersama-sama berkumpul di rumah. Kami boleh tetap merasakan sukacita yang sama dari Tuhan Yesus sendiri. Berkati ya Tuhan, dan terus jagai kami dalam masa pandemi ini yang mungkin belum selesai, tapi Engkau mau terus ingatkan kami untuk tetap menjaga kesehatan kami. Jagai kami ya Tuhan dari segala sesuatu yang mungkin buruk. Kami percaya kami mempunyai Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang menemani kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami letakkan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Kau yang akan pimpin orang tua kami. Berkati kami juga dalam sekolah, gereja kami, dengan segala acara-acara yang mungkin sedang dipikirkan. Tuhan Yesus yang akan membuka jalan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau belajar dan berubah menjadi anak yang lebih setia, yang lebih taat hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Yang percaya katakan amin.
Nah, adik-adik, sekarang kita mau buka ayat hafalan kita, ya. Yuk, kita buka ya. Dari Amsal, yo semuanya dibuka. Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kita ulangi ya, sekali lagi ya. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Gampang ya adik-adik ya. Semuanya harus hafal loh ya ini ya, gampang ya, supaya kita tetap ingat, jangan pernah kita merasakan iri hati ya adik-adik ya. Nanti boleh dihafalkan ke orang tua masing-masing ya, sampai hafal ya, sampai benar-benar hafal di luar kepala. Nah, kalau sudah dihafalkan di depan orang tua masing-masing, good job buat adik-adik semua. 4 jempol buat adik-adik. Ya, kita ketemu lagi minggu depan untuk sekolah minggu yang akan datang. Adik-adik siap ya, nanti giliran siapa lagi yang untuk memimpin pujian di sekolah minggu yang akan datang. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa, Tuhan memberkati.